Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Gung Deananda dan pada video kali ini aku mau bahas tentang public speaking. Mungkin banyak teman-teman yang kalau melakukan public speaking atau ngomong di depan orang banyak itu ngerasa takut gitu, atau ngerasa nggak bisa keluar nih suaranya, nggak mau keluar. Nah, gimana sih cara kita mengatasi hal tersebut? Mungkin perlu diingat bahwa setiap orang itu tidak lahir dengan kemampuan public speaking gitu. Jadi nggak ada tuh baru lahir jadi bayi langsung bisa ngomong di depan umum. Nah, itu nggak ada. Bahkan Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, itu tuh belajar dulu loh, baru dia bisa melakukan public speaking yang hebat kayak gini. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar. Nah, sebelum kita mulai tentang teknis nanti gimana cara melakukan public speaking yang baik, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar dari public speaking. Nah, secara singkat sebenarnya public speaking itu adalah bagaimana kita berkomunikasi di depan umum atau di depan publik. Dan dalam melakukan public speaking itu ada tiga tujuan untuk melakukan public speaking. Yang pertama adalah to inform atau public speaking yang dilakukan untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah to persuade atau public speaking yang biasa dilakukan untuk mempengaruhi seseorang gitu atau menawarkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah to entertain atau public speaking yang bertujuan untuk menghibur publiknya gitu. Dan tentu tiga public speaking ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan memiliki teknisnya atau caranya masing-masing. Tapi kalian gak usah takut karena gak ada gaya public speaking yang benar. Semua orang punya gayanya masing-masing dalam melakukan public speaking. Nah, kalau sudah tahu tentang apa sih itu public speaking atau public speaking itu bertujuan untuk apa, kita bisa lanjut nih dengan permasalahan pertama, kenapa orang gak bisa public speaking. Sebenarnya permasalahannya itu sederhana, yaitu rasa takut. Jadi semua orang yang gak bisa public speaking itu biasanya takut untuk berbicara di depan umum. Nah, caranya yang paling mudah dan bisa dilakukan di mana aja adalah biasakan berbicara dengan diri sendiri di depan kaca. Nah, dengan kita berbicara dengan diri sendiri, kita bakal tahu nih wajah kita saat berbicara itu seperti apa, terus intonasi kita akan seperti apa, gaya bahasa kita harus apa, dan sebagainya. Jadi, dengan berbicara di depan kaca, kalian bisa memahami diri kalian sendiri dan bisa tampil lebih percaya diri di depan umum. Setelah kalian bisa menghilangkan rasa takut untuk berbicara di depan umum, hal kedua yang harus kalian siapkan adalah kata-kata apa atau substansi apa yang harus kalian katakan dalam public speaking. Nah, kebanyakan orang itu pasti menggunakan teks atau mereka biasa menyebutnya contekan. Dan itu adalah hal yang wajar dan sangat bagus untuk dilakukan jika kalian masih pemula. Kenapa? Karena dengan menggunakan teks, itu kalian bisa mengetahui runtutan kata-kata atau runtutan substansi yang akan kalian katakan dalam public speaking tersebut. Yang ketiga adalah intonasi. Nah, apa sih sebenarnya intonasi itu? Intonasi itu adalah nada kita saat kita berbicara. Dan kenapa sih nada ini penting dalam melakukan public speaking? Nih, aku kasih contoh. Misalnya kalian lihat video ini. Dia berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Atau video ini. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa. Nah, dari dua video tadi kelihatan banget kan perbedaan antara public speaking yang satu dengan yang satunya. Itu karena pembicaranya menyesuaikan nada bicara mereka dengan acara atau aksi yang mereka datangi. Itu tadi sebenarnya pentingnya nada bicara atau intonasi tadi terhadap gaya public speaking kita. Kita harus mengetahui kapan kita harus semangat, kapan kita harus lemah lembut, kapan kita harus santai, dan kapan kita harus tegas dalam melakukan public speaking. Dan intonasi ini harus disesuaikan dengan acara, tema, dan substansi yang kalian bawa dalam aksi tersebut. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bahasa tubuh. Kenapa bahasa tubuh ini penting padahal kita sedang berbicara di depan umum? Ini karena saat kita melakukan public speaking, kita nggak hanya didengar oleh orang-orang, tapi kita juga dilihat. Bahasa tubuh kita dilihat oleh audiens, oleh publik.
Jadi, kalau kita hanya berdiri tegap di depan umum saat berbicara, pasti itu kurang menarik perhatian publik dan sangat membosankan saat kalian melakukan public speaking. Maka dari itu, kalian harus bisa menyesuaikan tubuh kalian saat kalian berbicara. Misalnya kalau kalian lagi semangat nih, kalian bisa mengepalkan tangan, bisa sambil bergerak secara leluasa. Bahkan dalam acara seperti stand up comedy, itu harus mengitari panggung jika ingin mendapatkan perhatian audiens begitu. Tapi bahasa tubuh ini itu harus disesuaikan dengan gaya kalian masing-masing ya. Kalau gaya kalian memang santai atau kalian lemah lembut dalam melakukan public speaking, mungkin sedikit bahasa tubuh itu tidak apa-apa. Mungkin kalian hanya menggerakkan tangan kalian saat berbicara, atau bahkan berjalan sedikit ke kiri atau ke kanan juga tidak apa-apa. Mungkin sekian penjelasan public speaking dalam video kali ini. Bagi kalian yang masih bingung, tidak apa-apa, karena kalian harus melewati satu dinding besar, yaitu rasa takut. Rasa takut tadi memang menjadi penghambat utama dalam orang melakukan public speaking. Ingat, tidak ada orang yang lahir langsung bisa public speaking. Kalian harus rajin berlatih dan rajin berbicara di depan orang banyak. Mungkin sekian, sehat-sehat selalu, dan ingat pakai masker jika keluar rumah. Terima kasih.